Perkenalkan diri, nama saya Dimadidila Aprilia dengan NIM 2027057, kelas 2A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem pernapasan. Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu ada handscoon, ada stetoskop, dan ada bengkok. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik sistem pernapasan, kita harus menggunakan prinsip IPPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selamat siang, Dek. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Dek. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pernapasan pada adik. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana status pernapasan adik. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, jika adik bersedia, saya akan memakai handscoon terlebih dahulu ya. Ya. Yang pertama, kita lakukan inspeksi. Inspeksi yaitu melihat atau mengobservasi bagaimana pernapasan klien. Pertama, kita lihat warna kulit pada sekitar wajah dan bibir pasien. Apakah ada kebiruan? Karena kalau ada perubahan warna menjadi biru atau cyanosis, itu menunjukkan bahwa pasien mengalami kekurangan darah dalam tubuhnya. Kemudian kita lihat pola nafas atau cara pasien bernapas. Apakah pasien terngap-ngap atau apakah pasien menggunakan cuping hidung. Kemudian kita lihat bagian dada. Apakah ada upaya yang berlebih saat pasien bernapas. Kemudian kita lihat pergerakan dada kanan dan dada kiri pasien. Apakah ada perbedaan? Kemudian rasio dari saat inspirasi dan ekspirasi. Apakah ada perbedaan yang mencolok pada saat inspirasi ataupun ekspirasi? Kemudian yang kedua, palpasi. Palpasi yaitu dengan cara meraba. Meraba artinya kita letakkan tangan pada kedua dada depan pasien. Kemudian kita minta pasien untuk menarik nafas. Adik, tarik nafasnya. Hembuskan. Tarik nafasnya. Hembuskan, tarik nafasnya, hembuskan. Kita akan merasakan pada saat inspirasi dan ekspirasi dada kanan dan dada kiri pasien tidak ada perbedaan. Kemudian kita minta pasien untuk duduk. Adik, duduk. Selanjutnya kita inspeksi bagian dada belakang pasien. Kita lihat tulang belakang pasien apakah ada masalah seperti kifosis, lordosis, ataupun skoliosis. Kifosis yaitu cenderung condong ke depan, lordosis cenderung condong ke belakang, dan skoliosis berbentuk S. Kedua yaitu palpasi. Kita lakukan traktil premitus, yaitu kita bentuk jari-jari kita berbentuk seperti kupu-kupu. Kemudian ibu jari kita letakkan pada vertebra. Kemudian jari lainnya kita letakkan pada lapang luas paru. Kemudian kita minta pasien untuk menarik nafas dan menyebutkan 777. Adik, tarik nafasnya. Ucapkan 777. 77777. Lagi, tarik nafas. Ucapkan 777. Pada saat pasien menyebutkan angka 77, kita akan merasakan vibrasi atau getarannya. Pada saat pada pasien ini vibrasi atau getarannya sama, berarti pasien tidak mengalami gangguan pernapasan. Yang ketiga yaitu perkusi. Perkusi dilakukan pada seluruh lapang dada. Pada normalnya, pada saat pengembangan, bagian paru akan terdengar suara sonor ataupun suara sonor ataupun resonan.
Kemudian pada bagian benda yang lebih keras akan terdengar suara dauness ataupun peka. Itu pada area jantung ataupun hati. Kalau kita lihat intratorakal dada itu tidak hanya ada paru, tetapi ada juga jantung sebelah kiri dan ada hati pada sebelah kanan bagian bawah. Kemudian ini interkosta 2 kanan, interkosta 2 kiri, interkosta 4 dan interkosta 5. Pada bagian interkosta 5 ini akan terdengar suara lebih keras, yaitu suara peka. Kemudian kita lakukan perkusi pada interkostanya. Kita lakukan perkusi pada interkosta 1 dan 2. Interkosta 1 dan 2 akan terdengar suara resonan. Kemudian di bawahnya pada interkosta ini akan terdengar suara dauness ataupun peka. Itu merupakan area jantung. Kemudian kita lakukan pada area bagian kanan. Kita lakukan perkusi pada interkosta 1 dan 2. Ini terdengar suara resonan. Kemudian di bawahnya pada interkosta 4 dan 5 terdengar suara pekak. Itu merupakan area hati. Kemudian yang terakhir kita lakukan auskultasi. Kita menggunakan stetoskop. Kita gunakan pada bagian diafragma. Kita lihat area-area yang akan dilakukan auskultasi, yaitu pada bagian bronkus, paru, dan trakea. Kemudian pada saat kondisi normal, bagian verikuler atau bagian paru kiri dan kanan itu akan terdengar suara inspirasi lebih keras daripada ekspirasi. Kalau bronkopesikuler itu terletak antara interkosta 2 dan 3. Ekspirasi dan inspirasi akan terdengar sama. Kemudian di bronkial, yaitu terletak di sternum bagian atas, ekspirasi lebih tinggi daripada inspirasi. Kemudian pada trakeal, antara ekspirasi dan inspirasi sama. Kemudian kita periksa pada bagian vesikuler. Adik tarik nafasnya, kemudian hembuskan lewat mulut. Kemudian kita periksa pada bronkopesikuler. Tarik nafas. Kemudian kita periksa pada bagian bronkial. Tarik nafasnya, Dek. Kemudian pada bagian trakeal. Adik tarik nafasnya. Baik, pada pasien ini tidak ada suara tambahan. Adik, pemeriksaannya sudah selesai. Bagaimana perasaan adik? Baik. Begitu, saya permisi dulu ya. Ya. Kemudian kita lepas handscoon. Letakkan pada kantong. Baik, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.